Apa itu COVID-19? Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul beragam seperti gejala flu biasa, seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai berkomplikasi berat, pneumonia atau sepsis. Yang pertama di bidang kesehatan. Pandemi ini mengakibatkan dampak yang cukup parah di bidang kesehatan. Dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang tinggi dan juga mobilitas yang tinggi mengakibatkan penyebaran virus ini sangat cepat. Kondisi ini juga diperparah dengan tidak meratanya fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia, mengakibatkan jumlah korban jiwa yang cukup tinggi. 2. Diberlakukannya PSBB. Kondisi di Indonesia terdampak cukup parah akibat penyakit COVID-19 ini. COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, banyak permasalahan yang muncul setelah kemunculan virus ini. Penyakit yang mudah menular menyebabkan pemerintah memberlakukan PSBB atau disebut pembatasan sosial berskala besar. Diberlakukannya PSBB ini bertujuan untuk mencegah penularan secara masif. Nomor 3, turunnya kegiatan perekonomian. Pada sektor ekonomi juga sangat terasa dampaknya. Pandemi ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk beraktivitas tak terkecuali untuk bekerja. Pandemi ini membatasi kita dalam bertemu atau melakukan kontak langsung dengan orang lain. Karena masih banyaknya penduduk Indonesia yang memiliki pekerjaan di sektor informal seperti tukang parkir dan pedagang kaki lima. Mereka jadi kesulitan mendapatkan pendapatan karena banyak orang yang melakukan isolasi di rumah sehingga tidak terjadi transaksi langsung untuk menghindari kontak dengan orang lain. Namun hal yang sama juga dirasakan oleh para pegawai dan para pengusaha. Tidak sedikit para pegawai yang terkena PHK dan pengusaha yang menutup usahanya karena omset yang turun secara drastis. Yang keempat, dampak pandemi COVID-19 bahkan dapat dirasakan pada dunia politik, seperti ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala desa hingga waktu yang ditentukan. Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan saat ini adalah new normal atau kehidupan dengan kebiasaan yang baru. New normal bisa juga sebagai jawaban bagi masyarakat untuk saat ini, karena masyarakat perlu untuk melanjutkan aktivitasnya meskipun berbeda perilaku dan budaya dari masa sebelumnya. Bagaimanapun, kehidupan di negara harus terus berjalan. Seperti yang telah kalian ketahui, pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, khususnya ekonomi. Berhentinya aktivitas sosial nyatanya menghambat perputaran roda perekonomian Indonesia. Perusahaan bangkrut dilanjut dengan peningkatan PHK yang tidak terkontrol. Dengan pedoman new normal, masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas sosial di dalam maupun luar ruangan dengan tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini diharapkan untuk bisa memperbaiki perekonomian di Indonesia. Karena semakin tinggi pertumbuhan suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan negara tersebut. Namun tetap saja kebijakan new normal ini banyak sekali menuai opini. Banyak sekali yang setuju dan tidak setuju antara mahasiswa maupun yang sudah berumur atas penerapan new normal ini. Nah, alasannya, apabila kebijakan ini benar-benar diterapkan, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus pandemi Indonesia ini semakin melonjak. Oleh karena itu, perlu dilakukannya konsensus bersama terhadap goal attainment antara masyarakat dan pemerintah. Keduanya harus saling berkolaborasi dalam pelaksanaannya. 1. Himbauan dari pemerintah. Dalam penerapan new normal, masyarakat diimbau agar melaksanakan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pemerintah meminta agar protokol kesehatan ini terus diterapkan dengan ketat. 2. Dampak new normal. Penerapan new normal di Indonesia tentu akan berdampak pada sejumlah kegiatan yang sebelumnya dihentikan atau dibatasi. Akan dibuka kembali dengan sejumlah aturan.
Aktivitas tersebut termasuk kegiatan perekonomian seperti di pusat perbelanjaan hingga tempat ibadah. New normal mengakibatkan ditutupnya fasilitas kampus, sehingga para mahasiswa baru harus melaksanakan ospek secara online atau secara daring. Yang kedua, begitu juga dengan kuliah tatap muka. Diganti menjadi kuliah online, dilakukan secara di rumah masing-masing, dengan alat komunikasi dan tetap memenuhi protokol kesehatan. 3. Mahasiswa yang memiliki keperluan di lingkungan kampus tetap dengan mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan selalu membawa hand sanitizer. Satu, mencuci tangan dengan air dan sabun. Cucilah tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci dengan bersih. Gunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol 60% agar efektif membunuh kuman. Yang kedua, memakai masker. Pakailah masker yang efektif menghalau virus. Cara memakai masker yang benar adalah sisi berwarna pada masker menghadap keluar, sementara sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap ke wajah dengan menutupi dagu, mulut, dan hidung. Sisi berwarna putih pada masker terbuat dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaring kuman dari udara. Yang ketiga, menerapkan physical distancing atau pembatasan fisik. Pembatasan fisik dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan selalu menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di keramaian atau tempat umum.